Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Amalia. Saya dari Prodi PAI kelas 1C. Saya ingin menjelaskan tentang Khawarij dan Mu'tazilah. Ini tugas untuk menerangkan atau menjelaskan tentang Khawarij dan Mu'tazilah dari Bapak Fikri. Sebelumnya mohon maaf jika nanti di penjelasannya atau tutur katanya kurang sopan, mohon dimaklumi. Baik, yang pertama saya akan jelaskan tentang Khawarij, pengertian dan sejarah Khawarij. Sejarah munculnya Khawarij. Secara bahasa, Khawarij adalah bentuk plural dari kata kharij yang artinya sekelompok yang menyempal atau sekelompok yang berpencar gitu. Mereka adalah kaum pembuat bid'ah, disebut demikian karena mereka keluar dari agama dan keluar dari barisan kaum muslimin. Khususnya dari kepatuhan terhadap Imam Ali radhiyallahu an, Ali Syahtani berpendapat setiap orang menyempal dari pemimpin sah yang sudah disepakati umat dinamakan Khawarij. Jadi orang-orang yang berhenti atau tidak mengikuti ajaran dari seorang itu atau menghindari itu disebut Khawarij. Jadi baik pada masa sahabat di era Al-Khulafa Ar-Rasyidin maupun pada masa sesudah mereka di era tabi'in dan para pemimpin lain sepanjang masa, para ulama fikih menyebutkan orang-orang yang melakukan hal itu dengan sebutan bughat, pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan kelompok Khawarij dalam sejarah Islam adalah orang-orang yang menyatakan keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya peristiwa tahkim arbitrase mengenai mereka. Rasulullah bersabda, setelah umatku akan ada sekelompok dari umatku yang membaca Al-Quran hanya sebatas kerongkongan. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busur. Dan mereka tidak kembali lagi. Mereka ala jelek-jelek manusia dan makhluk, atau ialah sejelek-jeleknya manusia atau makhluk, seperti itu penjelasannya. Sedangkan kelompok Khawarij juga disebut dengan kelompok Haruriyah, Nawasib, dan juga Syurrah. Nama Huririyah dinisibatkan kepada desa Harura, sebuah desa di Kufah, Irak, yang menjadi tempat penetapan kelompok Khawarij ketika mereka keluar dari barisan Ali. Sedangkan Nawasi adalah bentuk jamak dari kata nasabi, yaitu yang berarti orang yang berlebih-lebihan dalam membenci Ali bin Abi Thalib, atau kata syurra adalah bentuk jamak dari kata syarra yang berarti orang yang menjual. Orang pertama kali menyempal dari barisan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib adalah sekelompok orang yang dulunya ikut berperang bersama Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Khawarij lah yang mendorong Ali untuk menerima ajakan arbitrase. Sedangkan menurut kesepakatan ulama, golongan inilah yang menuntut kematian Utsman, kemudian Muawiyah sebagai penguasa Syam, yang mana menyerahkan tuntutan itu di wilayah kekuasaannya. Ali mengirim surat kepadanya supaya dia dibaiyat oleh penduduk Syam. Lalu dia beralasan bahwa Utsman dibunuh secara keji dan wajib segera mengkisos para pembunuhnya. Muawiyah merupakan orang yang paling semangat menuntut hal tersebut. Dia meminta Ali supaya menjadi penguasa atas penduduk Syam, yang kemudian dia akan membaiyatnya. Selanjutnya, dua golongan ini kemudian terpisah dan dari permasalahan.
di antara keduanya akan dilanjutkan pada waktu yang telah ditentukan dengan memilih tempat di tengah-tengah antara Syam dan Irak. Dua pasukan kembali ke Syam dan Ali kembali ke Irak. Lalu Ali memutuskan bahwa Abdullah bin Abbas untuk berdialog dengan mereka. Alhasil banyak di antara mereka yang bergabung kembali bersama Ali. Khawarij juga menyiarkan berita bahwa Ali telah menarik dirinya dan dari tahkim. Yang kedua yaitu akidah dan ajaran. Semua kelompok Khawarij berpendapat mereka tidak mengakui kekhalifahan Utsman maupun Ali. Mereka mendahulukan keyakinan tersebut di atas segala-galanya. Selanjutnya, dengan kata lain, sebagaimana akan dijelaskan, kaum Khawarij terpecah menjadi beberapa sekte, namun semuanya sepakat terhadap beberapa hal, yaitu yang pertama, khalifah tidak terpilih kecuali melalui pemilihan bebas yang sah. Yang kedua, jabatan khalifah tidak dimonopoli kalangan tertentu. Dan yang ketiga yaitu pengangkatan pemimpin tidak wajib menurut syariat. Yang keempat, orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Selanjutnya, sekte-sekte Khawarij. Meski dalam beberapa hal kaum Khawarij memiliki keyakinan yang sama, namun dalam beberapa hal terjadi perbedaan pendapat sehingga munculnya sekte-sekte dalam bentuk Khawarij. Di antara sekte-sekte Khawarij itu ada yang memiliki pendapat dan menyatakan atau meyakini keyakinan yang paling ekstrim, namun ada pula yang moderat. Sekte-sekte dan masing-masing keyakinan mereka dapat dilihat sebagai berikut atau dilihat pada bagian berikut. Baik, yang selanjutnya akan saya jelaskan tentang Mu'tazilah. Pengertian dan sejarah munculnya Mu'tazilah. Secara bahasa, Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala, yaitu memisahkan diri. Dengan demikian, Mu'tazilah adalah kelompok yang memisahkan diri dengan i'tazala dari orang lain. Istilah ini diambil berdasarkan sejarah awal kemunculannya atau munculnya kelompok ini, yakni sejak pemisahan dari tokoh Mu'tazilah bernama Wasil bin Atta dari Majelis Hasan al-Basri. Ahmad Amin dalam Fajar al-Islam menyebutkan kala itu kalangan Yahudi ada kelompok yang disebut dengan Frosyom. Kelompok ini bisa disebut dengan Ashab al-Adal al-Watahawi. Mu'tazilah muncul sejak era dinasti Umayyah, namun berkembang lebih pesat pada era dinasti Abbasiyah. Para ulama berbeda pendapat tentang waktu kemunculan Bani Mu'tazilah sebagai berpendapat dan hal muncul di beberapa kalangan awalnya, yaitu berpihak pada Ali. Namun dalam mayoritas ulama menyatakan pimpinan Mu'tazilah adalah Wasil bin Atta. Konon ia banyak menghadiri forum kajian yang dipimpin oleh Hasan Basyri. Suatu ketika terjadi diskusi dan perbedaan mengenai status orang yang melakukan dosa besar. Suatu masalah yang berbeda dengan Hasan al-Basri, ia mengatakan, saya berpendapat bahwa orang yang memiliki dosa besar bukanlah orang mukmin secara mutlak, juga bukan orang kafir secara mutlak, namun ia berada di suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Selanjutnya yaitu kaidah dan ajaran Mu'tazilah. Di dalam Mu'tazilah ada 5 dasar ulama. Yang pertama yaitu ada prinsip tauhid, yang kedua prinsip al-adl, yang ketiga prinsip al-wa'ad, yang keempat prinsip al-manzilah, yang kelima prinsip amar. Sekte-sekte Mu'tazilah. Mu'tazilah berbeda pendapat tentang masalah imamah atau kepemimpinan. Sebagiannya berpendapat melalui nas sudah ditetapkan berdasarkan wahyu Allah. Sebagian lagi berpendapat melalui pemilihan. Sekte-sekte Mu'tazilah dan masing-masing keyakinan dapat dilihat pada uraian berikut. Saya sebutkan 5 saja. Yang pertama yaitu ada
Al-Wasiliyah, ada Al-Muzailiyah, ada An-Nazamiyah, ada Al-Bishariyah dan Mu'amiyah. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang Khawarij dan Mu'tazilah. Apabila ada kesalahan, tutur kata yang tidak sopan atau penjelasannya yang kurang tepat atau kurang jelas, saya mohon maaf yang tidak batasnya. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.